Hai Bapak Ibu Guru hebat, salam jumpa. Bertemu lagi dengan saya Rigo Gasu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kompetensi guru, yang nanti di dalamnya akan membahas tentang pengertian dari kompetensi guru, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan juga kompetensi sosial. Dan yang pertama kita membahas pengertian dari kompetensi guru. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yaitu guru wajib memiliki kualifikasi akademik kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sementara dalam Permendikdas Nomor 16 Tahun 2007, kompetensi guru yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh seorang guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Kemudian ada 4 macam kompetensi guru, di antaranya yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan juga kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik itu secara sederhana yaitu seni dalam mengelola pembelajaran atau cara mengajar. Kalau kompetensi profesional secara sederhana yaitu di mana guru dapat mengembangkan atau penguasaan materi ajar atau isi dari pembelajaran tersebut. Kemudian kompetensi kepribadian itu disebut juga kompetensi personal, yaitu sifat atau karakter apa saja yang harus dimiliki oleh seorang guru. Sedangkan kompetensi sosial merupakan kompetensi atau kemampuan guru terkait dengan komunikasi baik secara tertulis maupun lisan dengan siswa, kemudian dengan sesama guru, dengan orang tua, juga dengan masyarakat secara umum. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik itu meliputi penguasaan karakteristik peserta didik dari semua aspek. Jadi sebelum kita mengajar kita harus menguasai dulu karakteristik peserta didik. Semua aspeknya ini maksudnya mulai dari gaya belajarnya, kemudian latar belakangnya, tingkat kecerdasannya, bahkan kondisi keluarganya kita harus memahami terlebih dahulu, baru kita dapat membimbing mereka dengan baik. Salah satu contoh misalnya kita mengidentifikasi gaya belajar peserta didik. Gaya belajar itu bisa dikategorisasikan menjadi 3, yaitu yang pertama auditory, yang kedua visual, dan yang ketiga kinestetik. Sebelum kita melakukan pembelajaran di awal semester, nah kita identifikasi terlebih dahulu. Misalnya karena yang auditori itu mereka lebih memahami atau lebih mudah menyerap penjelasan dari pendengaran. Kemudian yang visual itu dia lebih mudah memahami dari cara melihat. Sementara yang kinestetik yaitu mereka yang lebih mudah memahami dari cara praktek atau memperagakan langsung. Kalau di kelas itu variasi, maka pembelajaran kita pun juga harus bervariasi. Jadi kita harus menyesuaikan gaya belajar siswa. Misalnya suatu ketika kita akan mempraktikkan materi, kita harus panggil yang gaya belajarnya kinestetik, maka dia akan senang. Sebaliknya ketika praktik, kita akan memanggil atau menyuruh anak yang auditori, maka yang pasti itu akan malas untuk mempraktikkannya karena dia gaya belajarnya auditori. Kemudian menguasai teori belajar dan pembelajaran. Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, dijelaskan pula tentang teori-teori belajar dan pembelajaran. Nah, ini maksudnya supaya selain kita mempraktikkan cara mengajar itu, harus ada landasan teorinya. Saya beri contoh saja. Misalnya beberapa pendekatan yang bisa dipakai, diantaranya ada behavioristik, ada konstruktivistik, ada kognitivisme, ada multiple intelligence. Nah, banyak sekali model-model pembelajaran atau pendekatan pembelajaran. Kita harus memahami dulu beberapa pendekatan itu, kemudian kita analisis mana kelebihan dan mana kelemahannya, kemudian mengembangkan kurikulum sendiri.
Artinya bukan kemudian kita membuat kurikulum sendiri, menerapkan sendiri, bukan seperti itu. Saya beri contoh misalnya dalam K13 itu sebenarnya peluang untuk mengembangkan kurikulum sendiri sangat luas sekali, karena di dalamnya K13 atau kurikulum nasional atau kurikulum inti itu hanya dipaparkan KI dan KD-nya. Nah, kita bisa mengembangkan dalam bentuk indikator-indikator. Nah, indikator itu kita sesuaikan dengan kondisi siswa, kondisi sekolah, dan kondisi materinya. Kemudian menyelenggarakan kegiatan yang mendidik. Dalam menyelenggarakan kegiatan itu kita dalam kegiatan pembelajaran itu kita juga diharapkan bisa memanfaatkan teknologi. Jadi menyelenggarakan kegiatan yang mendidik maksudnya mulai dari mengelola, misalnya membuka kelas, keterampilan menjelaskan, mengadakan inovasi, strategi menggunakan media hingga mengevaluasi. Itu harus dilakukan secara kreatif dan inovatif. Apalagi di era sekarang. Nah, ini penggunaan atau pemanfaatan TIK dalam pembelajaran sangat diharuskan atau sangat diwajibkan. Nah, semua guru harus menguasai penggunaan IT itu. Kemudian memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Potensi peserta didik itu setiap anak tidak sama potensi yang dimilikinya. Dalam teori multiple intelligence, nah itu ada 8 potensi atau 8 bakat yang dimiliki setiap anak. Ada yang unggul logikanya. Logika itu seperti matematika, fisika, dan lain-lain. Ada yang unggul sosialnya, yang unggul bahasanya, ada yang unggul musiknya, ada yang unggul olahraganya. Ada 8 potensi yang dimiliki setiap peserta didik dan guru harus memahami itu. Makanya saya katakan bahwa tidak ada anak yang bodoh. Semua anak itu cerdas dalam potensi atau bakatnya masing-masing. Oleh karena itu, guru wajib memfasilitasi pengembangan potensi tersebut. Kemudian berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun. Efektif itu tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu, jadi tidak bertele-tele. Komunikasi kita itu bermanfaat. Kemudian empatik, memahami dengan karakteristik atau lawan bicara kita yang ingin disampaikan, bahwa guru harus cerdas. Itu bukan karena dia cerdas saja, tetapi guru yang cerdas itu yang bisa mencerdaskan siswanya sesuai dengan tingkat pemahamannya. Jadi komunikasi yang baik itu yang menyesuaikan dengan kondisi siswa. Bukan berarti nanti ketika menjelaskan guru itu bahasanya terlalu tinggi sehingga malah tidak dipahami oleh peserta didik. Kemudian menyelenggarakan evaluasi pembelajaran. Memanfaatkan hasil evaluasi pembelajaran. Evaluasi ini tidak hanya di akhir saja, tetapi bisa dibagi menjadi 3. Ada pretest, ada tes, ada post-test. Pretest itu dilaksanakan di awal pembelajaran. Kemudian di tengah pembelajaran atau proses pembelajaran juga ada evaluasi. Kemudian di akhir ke setiap kompetensi dasar ada evaluasi. Hasil evaluasi itu kemudian dimanfaatkan oleh guru untuk perbaikan pada pembelajaran selanjutnya. Kemudian mengadakan tindakan atau melakukan tindakan reflektif. Tindakan reflektif ini mencari kelemahan dan kelebihan setiap pembelajaran yang sudah kita lakukan, sehingga menjadi perbaikan pada pembelajaran selanjutnya. Pada kompetensi pedagogik bagian ini yang ditetapkan yaitu mencapai beberapa item, yaitu pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kemudian kita masuk ke pembahasan tentang kompetensi profesional. Kompetensi profesional yaitu merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara mendalam, meliputi menguasai SK atau KI dan KD. Kalau K13 disebut kompetensi inti atau KI dan KD. Kemudian menguasai materi pembelajaran dan pola pikir keilmuan.
Dari KI dan KD yang sudah ada di kurikulum nasional itu kemudian dikembangkan dalam bentuk indikator-indikator. Dari indikator itu kemudian dikembangkan menjadi bentuk materi pembelajaran. Nah, itu untuk menguasainya guru juga mengembangkan sendiri sehingga dapat memahami secara mendalam. Oleh karena itu guru mengembangkan materi secara kreatif. Tidak hanya dari buku paket saja atau LKS saja yang sudah ditentukan dari sekolah, guru mengembangkan lebih dari itu. Nah, jangan sampai buku yang dipelajari oleh guru dan siswa itu sama. Siswa sudah membaca 2 buku, guru jangan sampai hanya membaca 2 buku saja, tetapi lebih dari itu. Kemudian mengembangkan keprofesionalannya, artinya secara berkelanjutan dengan melakukan reflektif. Jadi guru itu dituntut belajar seumur hidup. Nah, tidak ada berhenti belajar. Pernah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa kita belajar itu tujuannya untuk mengajar. Tetapi pada dasarnya mengajarlah hakikatnya kita untuk belajar. Kemudian mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Nah, selain kita menguasai kurikulum, menguasai materi, kita juga dituntut untuk bisa mengembangkan dan menggunakan teknologi yang ada dalam mendukung pelajaran itu sendiri. Tidak hanya sekedar textbook saja. Baik, kita masuk ke pembahasan tentang kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian atau kompetensi personal meliputi beriman dan bertakwa, kemudian mantap dan stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, menjadi tauladan bagi peserta didik dan masyarakat, mengevaluasi kinerja sendiri, mengembangkan diri secara berkelanjutan. Kata kuncinya yaitu telaten adalah pembelajaran terbaik. Nah, ini diantaranya sifat atau karakter yang harus dikuasai. Guru dikuasai oleh guru, diterapkan oleh guru karena guru itu sebagai aktor atau teladan bagi peserta didik dan masyarakat sekitarnya. Kemudian kita masuk kepada pembahasan tentang kompetensi sosial. Kompetensi sosial yaitu komunikasi secara lisan dan tulisan, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional atau secara tepat, kemudian bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, wali murid, orang tua dan masyarakat, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. Jadi dari sini tampak bahwa kompetensi sosial itu tidak hanya terkait dengan komunikasi antar guru dan siswa saja, tetapi juga lebih luas lagi antara guru dengan sesama guru, dengan orang tua, siswa dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, ini saya beri tambahan ada 3 kata ajaib dalam bersosial, atau saya singkat menjadi TTM, meliputi kata tolong, terima kasih, dan maaf. Ketiga kata ini jadi mestinya kamu sering disampaikan, diucapkan, bahkan dalam bentuk chat, dalam bentuk tulisan pun kita komunikasikan juga sering ditulis. Tolong itu diungkapkan ketika kita membutuhkan bantuan. Ucapan terima kasih karena secara psikologis orang yang mencaci kita itu ingin mendapatkan balasan negatif dari kita. Tetapi kalau kita membalasnya dengan kata terima kasih, maka orang yang membenci kita itu akan merasa kecewa, dia merasa kalah. Nah, itu kemudian yang paling berat, yaitu kata maaf. Setiap perbuatan, setiap perkataan, bahkan setiap kita chat, WA maupun komentar di Facebook, YouTube dan lain-lain, jangan lupa diakhiri atau diawali dengan kata maaf. Maaf ini pada dasarnya pada kondisi normalnya diucapkan ketika kita salah. Tetapi tidak hanya itu saja. Kondisi yang lebih hebat lagi, bahkan ketika orang lain berbuat kepada kita, kita juga diharapkan bisa mengucapkan kata maaf.
dan orang lain yang salah pada kita. Kita beri contoh ketika orang menyerobot antrian di depan kita, tiba-tiba kemudian kita langsung mengatakan kamu salah. Ya, bisa saja yang terjadi adalah percekcokan atau pertengkaran di situ. Tetapi ketika diawali dengan kata maaf antrian Anda ada di belakang saya itu lebih sopan meski bisa diredam dengan adanya kata maaf. Kemudian yang terakhir, ada sebuah ungkapan bahwa bila siswa tidak bisa belajar dari cara kita mengajar, mungkin kitalah yang bisa mengubah cara mengajar kita. Oke, baik Bapak Ibu guru yang hebat, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Bila ada kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru hebat.